Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba dipimpin, Bang, doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Jujur ya. Bagaimana hari ini, siap untuk mengikuti pelajaran? Bukunya sudah dikeluarkan? Kelas sudah dibersihkan? Kalau kelas yang bersih kita enak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Ibu minta kalian berdiri semua. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Duduk kembali. Masih semangat anak-anak? Nah, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan apa pembelajaran kita minggu lalu. Bu, silakan Bu. Keberagaman suku, ras, agama, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, ras, antar golongan, agama di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa keberagaman? Ya, Bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. bermacam-macam suku yang dianut, ada suku yang tinggal di wilayah negara Indonesia. Satu lagi, ingat pembelajaran kita minggu lalu, apa saja suku yang ada di Kepulauan Indonesia? Apa? Salah satu? Dayak. Kedua? Melayu. Jawa. Bugis. Madura. Dan masih banyak yang lainnya. Suatu tempat. Apa manfaat kita pembelajaran hari ini agar kita semua bisa mendapatkan toleransi di dalam umat beragama, saling menghargai dan saling menghormati sesama umat beragama. Ibu harapkan di sini supaya kalian bisa mengetahui apa itu faktor-faktor terjadinya keberagaman agama di Indonesia. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama umat beragama. Seperti biasa, setiap pembelajaran pada hari ini Ibu akan menilai dari sikap, ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Ya, setiap hari pelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi bentuk pilihan ganda. Potensi dasar
Silakan dibaca ya. Sampai 3 kita kan. Kasih keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia dengan benar. Menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman suku masyarakat di Indonesia dengan benar. Telaah keberagaman suku dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Amati gambar yang kemarin. Amati gambar yang ada di depan. Nah, ini keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apa yang kalian amati di dalam gambar tersebut? Apa yang kalian temukan? Nah, perbedaan agama. Apa yang di depan itu? Rumah Tempat ibadah. setiap Agama. ada masjid, kan? Gereja. Surah, kelenteng. Nah, kalau agama Konghucu itu kelenteng. Terus ada wihara. Enggak? Ada wihara-wihara itu agama tidak. Nah, kalau Kristen Protestan, Kristen Katolik itu sama gereja, cuma bentuk bangunannya yang Beda. Di situ ada yang berdiri itu ada apa? Pemuka agama. Nah, pemuka agama Kristen itu apa? Kan? Nah, ada kalau masjid ada gambar orang. Lamakan dengan pemuka agama. Jadi ada tempat ibadah, ya, berdiri orang itu adalah pemuka agama. Ya, itu adalah keberagaman dalam beragama. Tata keimanan kita atau tidak kita, karena kita yakin adanya Tuhan. Orang yang beragama itu yakin adanya Tuhan. Lalu kita memeluk agama. Nah, agama itu tidak berbentuk yang mengatur tata keimanan kita. Penyebab keberagaman. Nah, keanekaragaman suku dan bahasa Indonesia memiliki beribu-ribu pulau besar dan kecil, berbagai etnis dan bahasa serta memiliki keberagaman agama. Nah, di setiap pulau Indonesia ini kan banyak pulau, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Nah, agama kita yang bermacam-macam ini dibawa oleh siapa? Oleh para pedagang. Nah, pada masa itu pedagang bukan hanya mencari kemenangan, tapi dia juga membawa agama. Nah, agama itulah yang mereka saling menyebarkan ke Indonesia. Nah, perbedaan dan keberagaman agama di Indonesia dapat dilihat dari Hindu di pura, Buddha di vihara, dan Konghucu di kelenteng. Itu adalah tempat ibadah. Silakan kalian membuat kelompok atau kelompok yang kemarin saja. Nah, silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian. Sudah dulu bersama kelompoknya. Kalian diberikan RAPD. Silakan kalian bahas bersama kelompok kalian, diskusikan bersama teman-teman satu kelompok. Ini kelompok 1
satu. Ya, perintahnya ada di lembar terakhir. Kelompok kedua mana? Yang kedua. Biasanya di lembar terakhir. Jika kalian pahami atau belum jelas, silakan tanyakan. Yang kita siapkan hari ini cukup 2 kelompok saja. Minggu lalu tidak kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi pertemuan kali ini kita memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3, kelompok 3, kelompok 1 dan 4 kesempatan hanya untuk memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Septiasa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kelompok kami membahas tentang kitab suci, pembukaan agama serta hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Pertama, agama Islam. Kitab agama Islam adalah Al-Quran, adalah kitab suci umat muslim, terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.666 ayat. Ini sekitar 6,9%. Protestan merupakan mazhab atau denominasi ini muncul pasca Protestan Martin Luther pada tahun 1517. Dengan dalilnya, kitab agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen Protestan. Di dalamnya terdapat 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, sehingga totalnya 66 kitab. Hari besar agama Kristen Protestan adalah Hari Pentekosta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjawab soal dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan Indonesia ini memiliki keberagaman agama? Benar bahwa adanya keberagaman agama di negara Indonesia ini dikarenakan kaum religius yang menyebalkan kepada masyarakat untuk hidup terlibat dan percaya pada Tuhan atau Dewa. Misalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman agama yang dianut masyarakat. Saya Tiara Wulandari, saya mewakili kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masuknya berbagai agama di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai melalui 6 cara, yaitu 1. Perdagangan. Sanskerta, kitab suci, sastra dan budaya terus penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Kemudian mereka kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan
Prasantinalanda yang menyebut bahwa Raja dari Sriwijaya meminta Raja Balaputra, dewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusinya. Kesimpulannya adalah dari faktor yang membelakangi masuknya keberagaman agama di Indonesia, dilihat dari pengakuan terhadap 6 agama yang dianut oleh masyarakat di tanah. Ya, sikap toleransi yang harus kita tunjukkan dengan adanya keberagaman agama, diantaranya saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada agar kita bisa hidup saling berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Yang berikutnya, tidak menjelek-jelekan agama orang lain, tidak meremehkan adat istiadat suku dan agama lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku agama yang berbeda. Tidak membeda-bedakan asal-usul agama, teman dalam bergaul, dan saat kita memberikan pertolongan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin menanyakan, ya, apa saja agama yang ada di Indonesia? Saya Ibu. Silakan. Agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama, 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang ada di Indonesia yang berdampingan, ya, agama yang berdampingan dalam Indonesia. Nah, itu ke-6 agama itulah yang diakui oleh negara kita. Apa yang kamu sukai dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan, Kak. Dengan pembelajaran hari ini, kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang keberagaman agama di Indonesia, terutama menimbulkan rasa keharmonisan yang lebih tinggi, karena kita bisa saling menghormati dan kita bisa menimbulkan sikap toleransi di antara umat beragama di masyarakat Indonesia. Ya. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, untuk pelajaran kita minggu depan, itu materi kita adalah keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, ini doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.